Dok, misi dok, kok saya nggak dikasih antibiotik? Kan biar cepet sembuh. Terus kalau misalnya antibiotiknya masih ada, boleh nggak saya kasih tetangga? Terus kalau misalnya udah enakan, boleh nggak saya stop sendiri, dok? Hai Sobat Manterapi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa dengan saya Dr. Sylvia, spesialis mikrobiologi klinik, Ketua Tim Pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antibiotik di Rumah Sakit Panterapi. Dalam rangka Minggu Kesadaran Antibiotik Sedunia, hari ini kita akan membahas topik penting yang masih sering disalahpahami oleh masyarakat, yaitu penggunaan obat antibiotik. Banyak orang yang masih berpikir bahwa setiap sakit, kalau minum antibiotik nanti cepat sembuh. Padahal kenyataannya, antibiotik ini bukan obat untuk segala penyakit, tetapi obat khusus yang harus digunakan secara tepat. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan resistensi antibiotik sebagai salah satu dari 10 ancaman terbesar bagi kesehatan global. Pada tahun 2019 diperkirakan terjadi 1,27 juta kematian secara langsung akibat infeksi bakteri yang telah resisten atau kebal terhadap antibiotik. Di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, peningkatan resistensi pada bakteri seperti Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, dan Acinetobacter baumannii terus meningkat setiap tahun. Jika kita tidak melakukan perubahan perilaku dalam penggunaan antibiotik, diprediksi pada tahun 2050 infeksi bakteri kebal obat ini dapat menyebabkan kematian yang melebihi angka kematian akibat kanker. Ancaman ini nyata dan terjadi secara perlahan tanpa kita sadari. Apa itu antibiotik dan kapan diperlukan? Yuk kita bahas. Antibiotik adalah obat untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Tetapi nih ya, banyak penyakit yang umumnya kita temui bukan disebabkan oleh bakteri. Misalnya batuk pilek, sebagian besar demam, flu, bahkan COVID-19, serta sebagian besar kasus diare disebabkan oleh virus. Pada kondisi tersebut, antibiotik tidak memberikan manfaat apapun karena antibiotik tidak bekerja melawan virus. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat tidak mempercepat penyembuhan, tetapi justru mengajarkan bakteri yang ada di dalam tubuh untuk menjadi semakin kuat dan kebal terhadap pengobatan. Oleh karena itu, diperlukan prinsip peresepan antibiotik yang bijak dan rasional. Prinsip ini dikenal sebagai 6 tepat, yaitu yang pertama, tepat indikasi. Antibiotik hanya digunakan bila infeksi disebabkan oleh bakteri. Yang kedua, tepat obat. Pemilihan antibiotik harus sesuai dengan jenis bakteri penyebabnya. Yang ketiga, tepat dosis. Yang keempat, tepat cara pemberian. Yang kelima, tepat interval. Dan yang keenam, tepat durasi. Pengobatan harus dihabiskan sesuai anjuran dokter, tidak boleh dihentikan karena gejala sudah membaik. Apabila dokter tidak meresepkan antibiotik, itu bukan berarti pelit obat ya, tetapi itu menunjukkan bahwa dokter menilai kondisi dapat sembuh tanpa antibiotik. Yang penting juga dipahami yaitu bagaimana menjaga keseimbangan bakteri usus dan sistem imun. Perlu dipahami bahwa tidak semua bakteri merugikan. Sebagian besar bakteri yang hidup di dalam tubuh kita, terutama di usus, sangat bermanfaat. Usus ini menjadi rumah bagi lebih dari 100 triliun bakteri baik yang berperan untuk pencernaan, produksi vitamin, dan penguatan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, antibiotik ini bekerja layaknya bom. Dia tidak hanya membunuh bakteri penyebab penyakit, tetapi juga dapat merusak atau membunuh bakteri baik. Ketika populasi bakteri baik terganggu, daya tahan tubuh kita pun menurun, pencernaan menjadi terganggu, bahkan bisa mempengaruhi kestabilan mood kita. Karena itu, penggunaan antibiotik harus benar-benar tepat dan bijaksana. Nah, bagaimana ya langkah sederhana yang bisa dilakukan? Untuk menjaga kesehatan usus dan mencegah resistensi antibiotik, bisa dilakukan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, konsumsi makanan berserat, sayur, buah, dan makanan fermentasi alami, misalnya tempe, yogurt, kefir, dan sebagainya. Yang kedua, jangan menggunakan antibiotik tanpa resep dokter. Yang ketiga, habiskan antibiotik sesuai durasi pengobatan yang dianjurkan dokter. Yang keempat, jangan menyimpan sisa antibiotik atau memberikan antibiotik kepada orang lain. Yang kelima, biasakan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah infeksi. Nah, karena itu kita harus bijak antibiotik untuk menjaga bakteri baik.
Antibiotik adalah penemuan besar dalam sejarah medis dan telah menyelamatkan jutaan nyawa. Tetapi jika disalahgunakan, antibiotik justru dapat menjadi ancaman bagi kita semua. Mulai hari ini, jadilah bagian dari gerakan nasional dan global untuk menggunakan antibiotik secara bijak. Karena kesehatan masa depan adalah kesehatan kita, keluarga, dan generasi mendatang bergantung pada keputusan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak, tetap sehat, dan mari bersama mendukung penggunaan antibiotik yang tepat. Panti Rapi, sahabat untuk hidup sehat. Sampai jumpa.